Saya kira sudah. Keputusannya sudah selesai bahwa Mas Anies tidak maju di Pilkada Jawa Barat. Nah, itu sudah final. Mas Sarin, tapi tadi ada sempat miskomunikasi dengan dari Mas Anies dan juga tim dari DPD Jawa Barat mengatakan bahwa memang Mas Anies ini on the way ke Jawa Barat. Artinya apakah memang komunikasinya benar-benar baik atau gimana, Bang? Kita belum ada komunikasi secara teknis untuk berangkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengupdate informasi terakhir terkait dengan isu yang luar biasa dari tadi sore sampai malam ini. Semuanya menunggu informasi terkait dengan Anies Baswedan ini maju di Pilkada Jawa Barat jadi apa tidak. Karena informasi terakhir bahwa PDIP menyebutkan 95% ya akan mengajukan Anies Baswedan berpasangan dengan Ono Surono atau siapa itu ya. Nah, tetapi kemudian makin malam, makin mendekati penutupan pendaftaran di KPU, pernyataan juru bicara dari pihak Anies Baswedan menjelaskan bahwa beliau positif untuk tidak maju di pilkada manapun. Mari kita dengarkan sama-sama apa yang dikatakan oleh juru bicara dari pihak Anies Baswedan. Betul. Ini pertimbangan Mas Ya kan tadi bahwa memang dilihat dari hanya satu alasan dibaikan adalah perbedaan antara di Jawa Barat dan di Jakarta. Kalau di Jakarta kan ada aspirasi baik itu dari warga maupun dari partai. Nah sementara di Jawa Barat memang baru kali ini pada kurang lebih baruhan, sehingga pertimbangan itulah yang menjadi salah satu. Tentunya pertimbangan yang lainnya akan disampaikan oleh Mas Anies pada kesempatan. Bisa didetailkan bagaimana mulainya PDIP ini mengajak Mas Anies untuk maju di Jawa Barat sampai akhirnya penolakan oleh Mas Anies? Ya, jadi memang ada komunikasinya antara partai dengan Mas Anies dan kemudian itu pertimbangan dan ya itu memang dipertimbangkan dan akhirnya dengan berbagai macam disampaikan bahwa ya Mas Anies tidak. Jadi itu kira-kira teman-teman semua. Sarin, ini kan kita kan tinggal 2 jam atau beberapa menit lagi penutupan pendaftaran pendaftaran pilkada. Oke. Nah, ini bagaimana komunikasikan dengan PDIP? Apakah ini tidak menyebabkan kecewa di masa depan dengan partai-partai politik dan menimbulkan cacat dalam komunikasi? Oh tidak, kita dengan PDIP hubungannya sangat bagus. Mas Anies dengan PDIP begitu mendalam komunikasinya, intensitas bertemu juga sering, mendiskusikan banyak hal, mendiskusikan pikiran-pikiran Bung Karno, mendiskusikan tentang Pancasila, mendiskusikan tentang rakyat, tentang politik tata ruang, tentang lingkungan, banyak hal. Bahkan Mas Anies setelah selesai bertemu dengan pimpinan PDI Perjuangan, dihadiahi sekitar 10 buku pikiran-pikiran Bung Karno. Dan harapan kita tentunya kerjasama ini tidak hanya di pilkada, lebih dari itu kita menginginkan bahwa nasionalisme juga agamis ini berjalan seiring. Nah, kita harapan bahwa bagaimana Indonesia sesuai dengan cita-cita kemerdekaan, mewujudkan masyarakat adil, makmur, bersatu. Ini adalah cita-cita juga membangun demokrasi, mengawal konstitusi. Iya, jadi fix ya Pak Anies menolak tawaran PDIP untuk dijadikan calon gubernur untuk wilayah Jawa Barat. Pertimbangannya jadi cukup jelas ya. Yang pertama karena tawaran ini cukup mendadak dan baru hari ini sepertinya ya sepertinya serius mau meminang Anies baru hari ini. Sementara secara rasional siapapun paham bahwa Jawa Barat itu tidak pernah, bahkan mungkin tidak pernah disurvei bahwa bagaimana reaksi masyarakat Jawa Barat menerima kehadiran Anies, karena sebelumnya fokusnya selalu Jakarta. Ya, tiba-tiba dimunculkan di Jawa Barat. Menurut saya ini juga aneh dan saya yakin pikiran kita secara umum akan mengatakan hal yang sama ya. Nah, ini memang agak ironis sih sebenarnya karena sangat diharapkan Pak Anies ini maju di DKI Jakarta. Ya, memang masyarakat Jakarta mengharapkan juga Pak Anies. Buktinya dari berbagai survei, kemudian beliau juga pernah jadi kepala daerah, jadi gubernur sebelumnya, menunjukkan bahwa dukungan masyarakat DKI Jakarta yang sekarang bukan lagi daerah daerah khusus ibu kota ya, sudah pindah ke IKN. Saya termasuk yang suka salah menyebut ya, mohon maaf. Iya, jadi masyarakat Jakarta tentu masih mengharapkan Anies Baswedan ya, tetapi kenyataannya ya seperti dinamika politik beberapa saat ini cukup menggelikan dan menggelisahkan. Kok bisa begini? Tapi ya inilah politik yang harus kita hadapi sahabat ya, untuk bangsa dan negara kita ini. Nah, tiba-tiba
hari ini kita mendengar informasi yang luar biasa bahwa PDIP menawarkan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Lah kok bisa? Masa iya? Gitu kan? Maksudnya apa coba? Ya, jadi sebagai pengagum Pak Anies Baswedan ya, saya termasuk yang tidak setuju kalau Pak Anies maju di Jawa Barat. Bahkan untuk di Jakarta pun kalau dicalonkan PDIP saya juga kurang setuju. Seperti yang sudah saya sampaikan di beberapa video short di channel ini ya. Ya, bahkan saya sangat berharap Pak Anies tidak dicalonkan PDIP karena kita mendengar sendiri bagaimana reaksi Megawati dalam pidatonya. Itu sangat-sangat, ya bagi saya sangat melecehkan Pak Anies ya, agak arogan memang seperti itu. Jadi daripada Pak Anies Baswedan ini jadi kacung ya, jadi pion yang dikendalikan oleh ketua umum partai politik, saya kira lebih baik Pak Anies jadilah seperti yang sekarang ya, tidak perlu harus menjadi kepala daerah kalau memang jadi kacung partai politik. Kalau memang diajukan sebagai kepala daerah ya sebagai bentuk apresiasi penghargaan, memahami bahwa Pak Anies bisa menjadi pemimpin yang luar biasa. Tapi kalau dengan dicalonkan lantas dikendalikan sedemikian rupa, idealisme Pak Anies nggak bisa berkembang karena apa-apa direcokin oleh ketua umum parpol yang mereka juga merasa punya hak karena mereka mencalonkan, ini tentu problem ya. Bagi saya itu problem menilainya. Kita lihat Pak Anies ini luar biasa ya gagasan-gagasannya dan sangat menginspirasi anak bangsa termasuk saya. Saya dulunya bukan pengagum beliau ya. Saya termasuk kontrak dengan beliau. Tetapi makin kesini kita pelajari karakter beliau, gagasan-gagasan beliau menginspirasi luar biasa, mengajak bagaimana anak bangsa itu berperan. Saya sangat mengagumi beliau ya, dan saya mengharapkan ke depan pemimpin negara, pemimpin bangsa ini bisa diserahkan kepada orang yang punya kompetensi, yang punya pengalaman dari dunia akademis, dari dunia kampus. Selama ini pemimpin kita selalu dari kalangan politisi yang ya tahu sendiri ya, yang penting populer, yang penting didukung masyarakat. Soal kualitasnya ya kita lihat sendiri, ada yang berkualitas bagus tapi kan nggak semuanya ya. Ada juga yang naik karena popularitas, karena di endorse, karena dipoles, karena dicitrakan ya, tapi kemudian bikin problem bangsa dan negara kita. Kekacauan akhir-akhir ini ya sebagai buah dari bagaimana kita memilih pemimpin yang hanya berdasarkan popularitas, di endorse sedemikian rupa kemudian menyusahkan kita sendiri ya. Polemik yang luar biasa ini kan kita tahu penyebabnya apa ya, cuma kita pura-pura atau tidak berani mengatakan karena khawatir akan menimbulkan hal-hal yang masalah bagi yang mengatakan, bagi yang kritis. Ini jadi problem juga buat kita. Nah, jadi kembali ke soal Pak Anies, saya sebagai anak bangsa sekali lagi termasuk yang mendukung Pak Anies menolak tawaran untuk menjadi kepala daerah di Jawa Barat. Karena memang itu bukan lahan yang tepat yang harus digarap oleh Pak Anies. Walaupun sekaliber Pak Anies saya kira ditempatkan dimanapun akan memberikan manfaat yang luar biasa. Tetapi ini politik akhir-akhir ini yang nampak cukup brutal dan cukup memprihatinkan bagi kita anak bangsa. Saya rasa mending Pak Anies istirahat dulu, syukur-syukur nanti bisa mempersiapkan untuk 2029 ya, pertarungan di tahap kedua untuk di Pilpres, dipersiapkan dari sekarang. Dengan begitu makin ke depan Pak Anies makin mantap ya. Kalaupun tidak jadi juga, minimal gagasan-gagasan beliau sudah cukup banyak menginspirasi anak bangsa untuk maju, untuk berkembang, untuk bangga sebagai bangsa Indonesia, terutama lagi di percaturan di kancah internasional. Kita sangat mengharapkan seorang Anies Baswedan ini bagaimana dahsyatnya kalau berbicara di forum internasional. Ya, beliau belum jadi apa-apa saja. Ya, baru jadi gubernur dan baru jadi calon presiden, beliau sudah berbicara di forum-forum internasional dan itu cukup mengagumkan. Apalagi kalau beliau jadi pemimpin bangsa. Tapi sayangnya memang ya karakter rakyat kita memang belum bisa menerima karakter atau kualitas seperti Pak
Anies Baswedan ini yang memang ya bukan kaleng-kaleng, tetapi mungkin karakter masyarakat kita belum bisa menerima orang seperti beliau. Ya kita maklumi, ya qadarullah ya, kita nggak bisa memaksakan karena dalam demokrasi memang ini harus dihadapi. Ya, kita berharap Pak Anies Baswedan tetap sehat dan makin memantapkan perannya. Beliau tetap anak bangsa yang terbaik, tetap memberikan, menginspirasi pada kita semua dengan atau tanpa menjadi kepala daerah. Saya ulangi, beliau tetap terbaik, menginspirasi untuk kita semua dengan atau tanpa menjadi kepala daerah. Ya, kita harapkan mudah-mudahan nanti bisa menjadi pemimpin nasional, bisa memberi efek yang luar biasa untuk bangsa Indonesia, bukan di kecil tetapi secara skala nasional. Sahabat, mungkin itu yang curhatan ya fans dari Pak Anies Baswedan yang diperlakukan sedemikian rupa dalam dinamika politik di tahun ini, tapi kita tetap bersikap positif walaupun memang kita lihat mulai ada reaksi galang, gerakan coblos semua. Ini saya lihat akhir ini cukup santer ya, cukup viral diberitakan ya. Sudah mulai ada gaung bahwa sebagai bentuk penolakan, sebagai bentuk kekecewaan terhadap tidak dicalonkannya Anies Baswedan, maka ada gerakan coblos semua. Artinya gerakan menggagalkan aspirasi untuk memilih. Ya, ini juga hak ya. Ini juga hak demokrasi. Orang memilih atau tidak memilih atau memilih dengan cara apa, itu hak masing-masing. Nggak bisa kita paksakan dan nggak bisa kita larang. Itu juga adalah aspirasi, ekspresi baik menerima maupun menolak. Ini hak warga negara yang dilindungi oleh konstitusi tentu saja. Demikian sahabat, mudah-mudahan memberikan informasi dan pencerahan. Tetap bersatu, tetap bersikap positif. Indonesia milik kita semua. Indonesia harus kita perjuangkan dimanapun posisi kita, ada atau tanpa menjadi kepala daerah, tanpa atau dengan menjadi pejabat. Kita sebagai rakyat jelata tetap menikmati ini sebagai hal yang memang penting kita hadapi, harus kita hadapi. Jangan sampai kita membangun hal-hal yang buruk yang kemudian merugikan kita semua, merugikan bangsa dan negara. Tetaplah positif ya, tetap senyum untuk Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.